Assalamualaikum. Malam selalu menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Di balik sunyi, ada bisikan yang tak ingin kau dengar. Setiap langkah di kegelapan membawa kita semakin dekat pada sesuatu yang seharusnya tak kita temui. Kadang, cerita hanyalah cerita. Tapi di tempat ini, setiap kisah lahir dari kenyataan yang berlumur misteri. Selamat datang di dunia di mana batas antara hidup dan mati tak lagi jelas. Selamat datang di Fiksi Kelam. Tempat di mana setiap cerita adalah peringatan dari mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari sebuah rumah peninggalan zaman Belanda. Rumah tua yang masih berdiri kokoh, namun menyimpan luka dan misteri kelam di dalamnya. Tak banyak yang berani tinggal di sana, sampai seseorang memutuskan untuk menyewanya. Dan sejak malam pertama, semuanya berubah. Kota kecil itu bernama Kayu Arum, terletak di lembah yang selalu diselimuti kabut pagi. Di ujung kota, di mana jalan aspal berakhir dan hutan pinus tua mulai merangkap, berdiri sebuah rumah peninggalan kolonial Belanda. Rumah itu milik keluarga van der Linden, tetapi sudah puluhan tahun kosong. Penduduk setempat menyebutnya Wisma Bungsu, diambil dari nama anak bungsu keluarga itu yang hilang secara misterius pada tahun 1957. Alasan rumah itu dibiarkan kosong bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena rasa takut. Banyak yang bilang mereka melihat sosok kecil berdiri di jendela loteng, menatap kosong ke arah jalan. Yang lain bercerita tentang suara tangisan anak-anak yang terkadang terdengar dari dalam, meski tak seorang pun berani mendekat. Kisah kami bermula ketika Rendra, seorang penulis muda yang sedang mengalami kebuntuan kreatif, memutuskan untuk menyewa rumah itu. Ia tergiur oleh kesunyian dan harganya yang murah. Teman-temannya memperingatkannya, tetapi Rendra hanya tertawa. Hantu tidak lebih nyata daripada karakter dalam bukuku, katanya. Papan kayu, gesekan lembut di lorong, dan sekali, ia mendengar seperti suara anak kecil berbisik. Pada malam ketiga, sesuatu yang aneh terjadi. Rendra terbangun karena haus. Saat melewati lorong menuju dapur, matanya menangkap bayangan kecil di ujung koridor. Ia mengira itu hanya bayangannya sendiri. Tapi kemudian, bayangan itu bergerak, melesat masuk ke dalam sebuah kamar. Dengan degup jantung yang kencang, Rendra membuka kamar itu. Kosong. Hanya ada sebuah boneka kayu tua yang duduk di atas tempat tidur. Matanya terbuat dari kaca yang seolah mengikutinya. Keesokan paginya, Rendra memutuskan untuk menyelidiki sejarah rumah. Ia pergi ke balai desa dan bertemu dengan Mbah Suko, seorang kakek tua yang merupakan salah satu penduduk tertua di Kayu Arum. "Kau sewa Wisma Bungsu, nak?" tanya Mbah Suko, matanya menyipit. "Rumah itu tidak damai. Kenapa, Mbah? Apa yang terjadi dengan keluarga van der Linden?" Mbah Suko menghela napas. Keluarga itu punya 3 anak. Si bungsu, bernama Anneliese, adalah anak yang pendiam dan senang bermain dengan boneka kayunya. Suatu malam, terjadi kebakaran di gudang belakang. Semua orang panik. Dalam kekacauan itu, Anneliese hilang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Ibunya, Nyonya van der Linden, menjadi gila karena kesedihan. Dia percaya Anneliese tidak mati, tapi hanya tersesat. Setiap malam, dia akan berjalan ke hutan sambil memanggil nama anaknya, membawa boneka kayu yang serupa dengan milik Anneliese. Lalu apa yang terjadi pada Nyonya van der Linden? Tanya Rendra penasaran. Dia menghilang juga, setahun kemudian. Orang-orang bilang dia tersesat di hutan dan mati. Tapi, ada yang bilang arwahnya masih berkeliaran, masih mencari Anneliese. Dan dia tidak suka jika ada orang asing di rumahnya, terutama yang mengganggu boneka Anneliese. Rendra merasa ngeri, teringat boneka kayu di kamar itu. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia memutuskan untuk mengunci kamar tempat boneka itu berada. Tapi mimpi buruknya dimulai.
Ia bermimpi tentang seorang perempuan tinggi dengan gaun panjang yang compang-camping, berjalan menyusuri lorong rumah sambil memanggil, "Anneliese, di mana kau, sayangku?" Dalam mimpinya, perempuan itu mendekati pintu kamarnya dan berbisik, "Kau telah melihatnya. Kau tahu di mana bonekanya. Katakan padaku." Rendra terbangun dengan keringat dingin. Suara itu masih terngiang di telinganya. Dan yang membuat darahnya membeku, dia tidak berada di tempat tidurnya. Dia berdiri di depan pintu kamar yang dikuncinya, tangannya sudah memegang gagang pintu. Rumah berubah semakin mencekam. Suara tangisan anak kecil semakin sering terdengar, berasal dari loteng. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat. Rendra sering menemukan jejak kaki kecil berlumpur di lantai, mengarah dari pintu belakang ke loteng. Rasa ingin tahu dan ketakutan akhirnya mengalahkan akal sehatnya. Suatu siang, dengan obor di tangan, ia membuka pintu menuju loteng. Tangganya berderit, dan udara pengap serta berdebu memenuhi paru-parunya. Loteng itu gelap dan penuh dengan barang-barang tua yang tertutup terpal. Di sudut ruangan, ada sebuah area yang sepertinya adalah kamar anak. Ada tempat tidur kecil yang lapuk, meja belajar, dan rak buku yang penuh mainan usang. Dan di sana, duduk di atas tempat tidur, adalah boneka kayu yang sama. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di sebelah boneka itu, tergeletak sebuah buku harian kecil dengan sampul merah yang kusam. Dengan tangan gemetar, Rendra membukanya. Buku itu milik Anneliese. Halaman-halamannya penuh dengan coretan anak-anak dan cerita pendek tentang permainannya. Namun, entri terakhir membuat bulu kuduk Rendra berdiri. Tertanggal 15 Oktober 1957. Ibu marah lagi hari ini. Aku tidak sengaja memecahkan vas kesayangannya. Dia berteriak dan mengurungku di loteng. Aku takut. Gelap di sini. Tapi yang paling aku takuti adalah Bunda Malam. Bunda Malam datang jika ibu marah. Dia berbisik dari sudut gelap. Dia bilang akan membawaku pergi ke tempat yang lebih baik. Aku tidak mau pergi. Aku mendengar langkahnya, dia datang. Tulisan itu berakhir dengan coretan yang tidak karuan. Rendra terduduk. Bunda Malam? Siapa itu? Apakah ini hanya imajinasi anak yang ketakutan? Saat ia merenung, ia mendengar suara dari bawah. Suara perempuan yang berlagu pelan, lagu pengantar tidur berbahasa Belanda. Suara itu berasal dari lantai bawah. Dingin merambat di tulang belakang Rendra. Ia tahu ia sendirian di rumah ini. Perlahan, ia merangkak ke tepi tangga loteng dan mengintip ke bawah. Dia melihatnya. Sebuah bayangan perempuan tinggi, berpakaian longgar dan basah, berdiri di tengah ruang tamu. Kepalanya tertunduk, dan rambutnya yang panjang dan kusut menutupi wajahnya. Dia menyanyikan lagu itu dengan suara parau dan patah-patah. Di tangannya, dia menggenggam sebuah boneka kayu, boneka yang identik dengan yang ada di loteng. Anneliese. Bisik perempuan itu. Ibu datang, sayang. Keluarlah. Rendra tidak bisa bergerak. Ia menyaksikan sosok itu berjalan ke sana kemari, seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Kepalanya terangkat perlahan, dan Rendra bisa merasakan tatapan kosong dari balik rambutnya yang terurai. Tatapan itu mengarah tepat ke arahnya, ke loteng. Kau? Suaranya seperti derit kayu tua. Kau ada di kamarnya. Kau mengganggu istirahatnya. Rendra bergegas mundur, jantungnya berdebar kencang. Ia mendengar langkah kaki berat menaiki tangga, satu persatu. Perlahan,
Tapi pasti. Dia mencari jalan keluar, tetapi loteng tidak memiliki pintu lain. Satu-satunya jendela kecil tertutup oleh terali besi berkarat. Langkah itu semakin dekat. Dia bisa mencium bau basah dan tanah. Dengan panik, matanya tertuju pada buku harian di tangannya. Bunda Malam. Dalam keputusasanya, sebuah pikiran gila muncul. Jika Bunda Malam adalah entitas yang membawa Anneliese, mungkin itu adalah kunci untuk mengusir arwah sang ibu. Saat bayangan itu muncul di puncak tangga, tubuhnya yang tinggi hampir memenuhi bingkai pintu, Rendra berteriak, "Aku tahu yang terjadi pada Anneliese. Bukan ibu yang harus disalahkan. Itu Bunda Malam." Sosok itu membeku. Udara di sekitar menjadi sangat dingin. "Bunda Malam," bisik sang arwah, suaranya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. "Tidak, tidak." Rendra membuka buku harian itu dan membacakan dengan suara lantang bagian terakhir. Dia berbisik dari sudut gelap. Dia bilang akan membawaku pergi. Tiba-tiba, seluruh rumah bergemuruh. Lilin-lilin padam. Dalam kegelapan total, Rendra mendengar suara lain, suara desisan yang lebih jahat, lebih dalam, berasal dari sudut paling gelap loteng. "Dia milikku sekarang," sebuah suara berbisik, bukan melalui telinga, tapi langsung di dalam kepalanya. Dia memanggilku dengan kemarahannya, dengan ketakutannya. Anak itu adalah persembahan yang manis. Arwah Nyonya van der Linden menjerit, sebuah teriakan yang penuh dengan penyesalan dan penderitaan yang tak tertahankan. "Bukan aku. Aku tidak bermaksud. Tapi kau melakukannya," desis suara itu lagi. "Dan kini kau terjebak di sini, sama sepertinya. Selamanya mencari, selamanya menderita." Rendra merasakan kepanikan yang luar biasa. Dia telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dia melihat dua sosok bayangan sekarang, sosok ibu yang meratap, dan sebuah wujud gelap yang lebih besar, tanpa wajah, yang merangkulnya dengan tentakel kegelapan. Dia harus keluar. Sekarang. Dengan sisa kekuatan, ia menerjang jendela loteng. Terali besi yang berkarat ternyata rapuh. Dengan beberapa kali tendangan, ia berhasil mematahkannya dan melompat keluar. Ia jatuh di atas semak-semak di bawah, tubuhnya terluka, tetapi adrenalin membuatnya terus berlari. Ia tidak berani menengok ke belakang. Rendra tidak pernah kembali ke Wisma Bungsu. Ia meninggalkan semua barangnya di sana. Ia pindah ke kota lain, mencoba melupakan mimpi buruk itu. Tapi terkadang, di malam-malam yang sunyi, terutama ketika kabut turun, ia bisa mendengar suara dari kejauhan. Suara seorang perempuan memanggil, "Anneliese," dan diikuti oleh bisikan yang lebih dalam, lebih menggigit, yang seolah mencari jiwa baru untuk dijebak. Dan ia tahu, di rumah di tepi hutan kayu arum, pencarian itu masih berlangsung. Sebuah ratapan seorang ibu yang tak pernah berakhir, dan sebuah kegelapan yang lapar, menunggu untuk menyambut siapapun yang cukup bodoh untuk mengganggu kedamaiannya yang palsu. Tak semua yang gaib itu jahat, dan tak semua yang nyata itu baik. Semoga kisah ini jadi pengingat, bahwa dunia tak hanya yang terlihat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.